Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kalvi. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan sharing materi tentang suhu dan kalor part 3, yaitu tentang kalor dan asas Planck. Oke, langsung saja kita bahas pertama tentang perhitungan kalor. Materi kalor sudah pernah kita pelajari sejak di tingkat SMP. Nah, untuk di tingkat SMA ini kita nanti akan latihan-latihan soal terkait dengan pembahasan yang ada di SMA. Untuk perhitungan kalor tersendiri, suatu benda atau suatu zat jika dikenai suatu kalor, maka akan terjadi dua hal. Yang pertama adalah suhunya akan naik atau wujudnya akan berubah jika diberi kalor. Sedangkan jika kekurangan kalor, maka suhunya akan turun atau wujudnya juga akan berubah. Pada grafik yang menanjak atau naik, biasanya kita punya rumus Hi sama dengan MC delta T. Sedangkan untuk yang mendatar, ini untuk merubah wujud, biasanya rumusnya adalah Hi sama dengan M kali L atau M kali U untuk kalor uap. Oke, sudah saya buatkan tabel di sini. Jadi untuk dari proses A sampai B di sini ya. Maka di sini rumusnya MC delta T dengan C-nya itu adalah C-nya si S. Kemudian dari proses B ke C dari sini sampai sini, maka di sini merubah wujud. Maka rumusnya adalah M kali L dan selanjutnya di sini naik lagi MC delta T dengan C-nya adalah C air. Kemudian yang nomor 4 adalah proses dari DE, di sini merubah wujud lagi dari air menjadi uap air, maka di sini adalah M kali L. Tetap sama-sama L itu biasanya disebut sebagai kalor laten atau kalor yang digunakan untuk merubah wujud benda. Atau biasanya juga boleh dituliskan M kali U adalah kalor uap. Sedangkan untuk naik lagi di sini rumusnya akan sama dengan yang naik, yaitu MC delta T dengan C-nya itu adalah kalor jenis uap. Kalau kita balik, misalkan dari F ke E atau E ke D dan seterusnya, maka di sini adalah proses melepas kalor. Rumusnya juga sama ya, jadi tetap pakai MC delta T dan M kali L. Oke, itu adalah pembahasan singkat tentang perhitungan kalor. Kemudian kita akan membahas sedikit tentang asas Planck. Jadi asas Planck di sini apabila kita memiliki suatu benda atau suatu fluida, boleh air misalkan. Nah, di sini ada dua atau lebih suatu benda yang memiliki suhu yang berbeda-beda. Kemudian suhunya ini akan dicampur. Maka nanti akan ada bagian yang melepaskan kalor dan ada juga bagian yang menerima kalor. Proses melepaskan dan menerima kalor inilah yang disebut sebagai asas Planck. Rumus dasarnya adalah kalor yang dilepas oleh suatu benda sama dengan kalor yang diterima oleh benda yang lain. Nah, contohnya di sini ada air dingin dan air panas. Air panas akan melepaskan kalor, sedangkan air dinginnya akan menerima. Air panas sama air dingin jika dicampurkan akan menghasilkan air hangat. Nah, air hangat ini nanti memiliki suhu yang kita sebut sebagai suhu campuran. Jadi kalau bendanya cuma seperti ini, rumus paling dasarnya adalah M1 kali C1. Di sini adalah suhu tinggi dikurangi dengan suhu campuran sama dengan M kedua C2 T campuran dikurangi suhu yang rendah. Jadi T1 itu adalah suhu yang panas, suhu tinggi. T2 adalah untuk suhu yang rendah. Kemudian TC adalah suhu campuran yang biasanya lebih hangat. Oke, seperti itu adalah pembahasan singkat tentang asas Planck. Kita lebih detailnya akan latihan-latihan soal terkait dengan kalor dan asas Planck. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Soal yang nomor 1. Berapa kalori yang dibutuhkan untuk mengubah 10 gram es bersuhu min 20 derajat Celcius menjadi uap bersuhu 120 derajat Celcius jika panas jenis air dan es 1 kalori per gram derajat Celcius, panas jenis uap 5 kalori per gram derajat Celcius.
dan kalor lebur es 80, kalor didihnya 600 kalori per gram. Jadi di soal ini kalor jenisnya sudah diketahui, kalor lebur sama kalor uapnya juga sudah ada semua ya. Nah, biasanya jadi yang menjadi perhatian khusus adalah yang ini. Jika panas jenis air dan es itu sama, padahal biasanya kalor jenis es itu setengah dari kalor jenis air. Tetapi karena yang diketahui seperti soal, maka kita kerjakan sesuai dengan apa yang diketahui. Oke, prosesnya di sini tuh mulai dari suhu negatif sampai berubah semua menjadi uap. Jadi seperti gambar yang pertama tadi kita sampaikan, di sini tuh kalornya ada banyak ya. Jadi kalor total itu mulai dari kalor yang pertama digunakan untuk menaikkan suhu es, kemudian ditambah dengan kalor yang digunakan untuk meleburkan es, kemudian kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu air, kemudian kalor yang digunakan untuk merubah wujud zat air menjadi gas, kemudian yang terakhir adalah kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu uap air. Jadi di sini MCS kali delta T ditambah dengan M kali kalor lebur, kemudian ditambah dengan M kali C air kali delta T, kemudian M kali kalor uap, ya kita sebut U saja, kemudian M kali C uap kali delta T. Oke. Kemudian di sini karena mintanya kalori dan kalorinya berteman dengan gram ya, jadi sudah tidak perlu kita rubah ke kilogram atau ke joule. Jadi di sini masanya semua tetap ya, yaitu 10 gram. Ini 10 kali 1, ini 1 ya. Delta T-nya dari 20 ke 0, berarti 20. Jadi 0 dikurangi min 20 ya. Ditambah dengan M 10 kali kalor lebur es. Kalor lebur es adalah sebesar 80. Ditambah dengan M 10 kalor jenis air 1. Delta T-nya ya seperti yang pertama kali datanya ya. Jadi ini dianggap pada tekanan 1 atmosfer, sehingga untuk menaikkan suhu sampai mendidih itu adalah 100. Jadi 100 dikurangi 0 berarti 100, ditambah dengan masanya 10, kalor uapnya 600, ditambah dengan 10 kali kalor jenis uap, kalor jenis atau panas jenis itu sama ya, ini 5, kali delta T-nya adalah 120 dikurangi 100, yaitu 20. Jadi totalnya di sini 200 ditambah dengan 800 ditambah dengan 1000 ditambah dengan 6000 ditambah dengan 1000. Totalnya adalah 1000, 2000, 8000, 9000. Oke, jadi jawabannya adalah 9000 kalori, yaitu yang A. Kita lanjutkan untuk soal yang nomor 2. Dalam botol termos terdapat 230 gram kopi pada suhu 90 derajat Celcius. Ditambahkan susu sebanyak 20 gram bersuhu 5 derajat Celcius. Berapakah suhu campuran? Misalkan tidak ada kalor pencampuran maupun kalor yang terserap botol termos, dan kalor jenis kopinya sama dengan susu sama dengan air sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius. Oke, jadi untuk soal yang nomor 2 ini masih sederhana. Jadi di sini ada 230 gram kopi, suhunya tinggi yaitu 90 derajat Celcius, ditambahkan susu yang suhunya adalah 5 derajat Celcius. Berapakah suhu campurannya gitu ya. Jadi kita menggunakan hukum asas Black. Jadi kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Yang melepas adalah suhu yang tinggi yaitu kopi. Jadi di sini adalah massa kopi dikalikan kalor jenis kopi. Nah, di sini adalah T tingginya miliknya si kopi dikurangi dengan T campuran sama dengan M-nya susu kali C-nya susu
T campuran dikurangi suhunya si susu. Karena di sini kalor jenis kopi, susu, airnya itu semua sama, maka di sini kalor jenisnya boleh dicoret atau dimasukkan 1 juga boleh. Sekarang kita masukkan angka-angkanya. Di sini 230. T-nya kopi yang tinggi yaitu 90 dikurangi dengan TC. dalam kurung ini TC min suhu rendahnya 5. Oke, ini bisa kita sederhanakan ya, nolnya bisa kita coret. Kemudian kita punya 23 kita kalikan dengan 90. 23 kali 90 adalah 2070. 2070 min 23 TC kita masukkan ya. Kemudian di sini 2 TC min 10. Yang ada TC-nya kita kumpulkan, yang enggak ada kita kumpulkan. Ini 2070 ditambah dengan 10. Berarti di sini 2080. Kemudian yang sebelah sini adalah 23 positif ya, sini jadinya ini adalah 20. Sehingga nilai TC adalah 2080 dibagi dengan 25. Oke, sekitar 83,2 derajat Celcius atau setara dengan 83 derajat. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan untuk soal yang nomor 3. 50 gram es pada suhu 0 derajat Celcius dimasukkan ke dalam 200 gram air yang suhunya 20 derajat Celcius. Jika kalor lebur es 80 kalori per gram dan kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius, suhu akhir campuran adalah titik-titik. Untuk soal yang nomor 3, karena ini masih dalam bentuk es, jadi esnya ini harus terlebih dahulu dileburkan oleh kalor yang diberikan air gitu. Supaya kita tahu apakah es seluruhnya sudah mencair atau belum, maka kita harus ngecek dulu ya kalor yang dilepaskan itu berapa dan kalor yang harusnya diterima itu berapa gitu untuk meleburkan seluruh es. Jadi kita cek aja terlebih dahulu kalor yang akan dilepaskan oleh air itu adalah M air C air kali delta T. Masanya si air 200. Kalau jenis air 1. Delta T-nya 20 sampai 0 berarti 20. Sehingga di sini ada 4000 kalori. Jadi yang bisa dikeluarkan oleh si air itu adalah 4000. Sedangkan yang bakalan diterima S berarti M kali L. Berarti di sini adalah masanya si S 50 gram. Ya ini 50 gram. Ini 50. Dikalikan dengan kalau leburnya adalah 80. Jadi di sini ketemunya pas ya 4000 kalori. Kesimpulannya adalah ternyata kalor yang bisa dilepaskan air itu adalah 4000 kalori dan yang diterima 4000 kalori untuk meleburkan seluruh es menjadi air pada suhu 0 derajat. Berarti belum ada kalor yang bisa digunakan untuk menaikkan suhu, sehingga pada kasus ini karena impas ya maka seluruh es sudah mencair tetapi suhunya masih 0 derajat, sehingga jawabannya adalah 0 derajat Celcius atau yang A. Kita akan lanjutkan ke soal yang nomor 4. Sebanyak 100 gram es bersuhu negatif 5 derajat Celcius dicampur dengan 200 gram air bersuhu 30 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer. Kalor jenis es 0,5 kalori per gram derajat Celcius dan kalor lebur es adalah 80 kalori per gram. Jika hanya terjadi pertukaran kalor antara air dengan es, maka pada keadaan akhir adalah titik-titik. Nah, di soal ini sama dengan soal yang nomor 3 ya. Jadi di sini itu
apakah suhu seluruhnya udah di atas 0, di bawah 0, atau masih ada sebagian es yang melebur, atau semuanya sudah menjadi air. Jadi caranya tetap seperti yang nomor 3, yaitu kita cek dulu berapakah potensi kalor yang dilepaskan oleh air. Jadi adalah M air kali C air kali delta T. Sehingga jawabannya di sini adalah massa airnya, ya massa air 200. Kalor jenis airnya tidak diketahui, biasanya adalah 1. Kemudian delta T-nya itu adalah 30 ke 0. Maka ketemunya adalah 6000 kalori. Kemudian karena suhu es masih negatif 5, berarti kalor yang akan diterima es itu adalah untuk menaikkan suhunya terlebih dahulu, kemudian digunakan untuk meleburkan esnya. Berarti di sini masih ada 2 kalor dibutuhkan, jadi MS CS kali delta T ditambah dengan MS kali kalor lebur. 100 kali 0,5 kali delta T-nya 5 ke 0,5 ditambah dengan yang di sini 100 dikalikan dengan 80. Oke, jadi untuk menaikkan suhu dia butuh sekitar 250 ya. 250 ini 100 kali 0,5 kali 5 berarti 250 kalori. Sedangkan kebutuhan untuk meleburkannya itu adalah 8000. Kesimpulannya, suhunya ini sudah naik menjadi 0 derajat, tetapi belum seluruhnya mencair. Ya, jadi masih ada es yang bentuknya es ya. Masih ada sebagian es yang melebur dan sebagian lagi masih beku. Jadi di soal ini yang benar adalah seluruh suhunya itu sudah 0, bukan di atas 0 ataupun di bawah 0. Kemudian semua es melebur salah karena belum mampu melebur semua. Kemudian kalau semua air membeku juga tidak ya. Yang di sini jawabannya adalah suhu seluruhnya 0 dan sebagian es melebur. Yang E. Oke, itu adalah pembahasan kita terkait asas Black. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang nomor 5, nomor terakhir. Elemen pemanas sebuah kompor listrik 110 volt mempunyai hambatan 20 ohm. Jika kompor ini digunakan untuk memanaskan 1 kg air bersuhu 20 derajat Celcius selama 7 menit dan dipasang pada tegangan 110 volt, maka suhu akhir air adalah titik-titik dalam derajat Celcius. Jadi di soal ini ada energi listrik yang dihasilkan oleh elemen pemanas pada kompor listrik, kemudian digunakan untuk memanaskan air. Berarti energi dari listrik digunakan untuk menghasilkan kalor. Energi listrik ada beberapa rumus mulai dari V kali I kali T, tetapi di sini yang diketahui adalah V tegangan sama hambatan R. Maka untuk mencari energi listriknya kita pakai rumus V kuadrat per R kali T. Jadi energi listriknya ini materinya di SMP ada ya. Kalau di SMA nanti untuk listrik dinamis kita pelajari di kelas 12. Oke, kita masukkan di sini energi listriknya rumusnya V kuadrat per R kali T sama dengan, nah ini kan digunakan untuk menaikkan suhu. Berarti ya tinggal M kali C kali delta T, yang ditanyakan adalah suhu akhir. Berarti nanti delta T-nya kita cari terlebih dahulu, kemudian kita tambahkan ya T2 sama dengan T1 ditambah dengan delta T. Oke, untuk V-nya tegangannya 110 dikuadratkan, saya tulis 2 kali. Kemudian hambatannya 20, waktunya selama 7 menit. Berarti 7 menit itu 7 kali 60 ya, karena dijadikan ke sekon. Kemudian masanya 1 kilo. Kalor jenis airnya di sini SI yaitu 4200,
kemudian delta T-nya kita cari. Nah, kalau sudah, yang di sini yang boleh kita coret, misalkan ini samanya dapat 3, kemudian 7 dengan 42 itu kan bisa ya, jadi ini 600. Jadi sekarang kita tinggal punya, ini juga boleh kita coret, 3 sama 6, ini 200. Jadi nanti 110 kali 110 atau 110 kali 110 kita bagi dengan 200 sama dengan delta T. Jadi nolnya ini habis. Sekarang ini saya coret dapat 5,5 ya. 5,5 dikalikan dengan 11. Oke, jadi jawabannya adalah 60,5. Delta T ketemu 60,5 sehingga T2-nya ketemu T1 20 ditambah dengan 60,5. Jadi hasil akhirnya adalah 80,5 derajat Celcius. Oke, demikian adalah pembahasan kita terkait kalor dan asas Black, sedikit soalnya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Sampai jumpa lagi nanti di part terakhir, yaitu tentang perpindahan kalor. Sebelumnya jangan lupa di subscribe dan saya akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.